Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andra Al-Maarif. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu model Answer. Model Answer adalah model pembelajaran yang dapat digunakan untuk jenis media yang tepat dalam proses pembelajaran. Model ini dikembangkan untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Model ini Model ini dikembangkan untuk eh, Model ini berorientasi pada KBM dan strategi pembelajaran melalui pemilihan dan pemanfaatan metode, media, bahan ajar, serta pembelajar di lingkungan belajar. Answer model didesain untuk membantu guru dan merancang rencana pembelajaran terintegrasi dan efektif dengan menggunakan teknologi dan media dalam kelas. Menurut Erlina 2005. Selanjutnya itu ciri-ciri model pembelajaran Answer. Model Answer dicetuskan oleh Heinitz dan kawan-kawan sejak tahun 1980-an dan terus dikembangkan oleh Smaldino dan kawan-kawan hingga sekarang. Menurut Dewi Salma Prawidilaga 2007. Satu hal yang perlu dicermati dari model Answer ini walaupun berorientasi pada kegiatan belajar, mengajar atau KBM, model ini tidak menyebutkan strategi pembelajaran secara eksplisit. Strategi pembelajaran yang dikembangkan melalui pemilihan dan pemanfaatan metode, media, dan bahan ajar, serta peran serta peserta didik di kelas. Model pembelajaran ASO sangat membantu dalam merancang program dengan menggunakan berbagai jenis media. Model ini menggunakan beberapa langkah, yaitu analis, learner state objective, select method, media and material, utilities media and material, require learner participation, dan evaluation and reviews. Kesemua langkah itu berfokus untuk menekankan pengajaran kepada peserta didik dengan berbagai gaya belajar dan konstruktivis belajar di mana peserta didik diwajibkan untuk berinteraksi dengan lingkungan mereka dan tidak secara pasif menerima informasi. Berikut adalah langkah-langkah penerapan model pembelajaran Answer. Yang pertama yaitu analisis learner atau analisis pembelajar. Tujuan utama dari menganalisis termasuk dapat menemui kebutuhan belajar seorang siswa yang urgent sehingga mereka mampu mendapatkan tingkatan pengetahuan dalam pembelajaran secara maksimal. Analisis pembelajaran meliputi 3 faktor kunci dari pembelajar, yaitu meliputi hal-hal berikut, yaitu general, karakteristik, atau karakteristik umum. Karakteristik umum dapat ditemukan melalui variabel yang konstan seperti jenis, kelamin, umur, tingkat pengembangan budaya, dan faktor sosial, ekonomi, serta etnik. Semua variabel konstan tersebut menjadi patokan dalam merumuskan strategi dan media yang tepat dalam menyampaikan bahan pelajaran. Yang selanjutnya itu faktor spesifik entry kompetensi atau mendiagnosis kemampuan awal pembelajar. Penelitian yang terbaru menunjukkan bahwa pengetahuan awal siswa merupakan sebuah objek patokan yang berpengaruh dalam bagaimana dan apa yang dapat mereka pelajari sebagai banyak sesuai dengan perkembangan psikologi siswa. Menurut Dick and Carey 2001. Hal ini memudahkan dalam merancang suatu pembelajaran agar penyampaian materi pelajaran dapat diserap dengan optimal oleh peserta didik sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu learning style atau gaya belajar. Gaya belajar dimiliki setiap pembelajar berbeda-beda dan mengantarkan peserta didik dalam pemaknaan pengetahuan, termasuk di dalamnya interaksi dengan dan merespon dengan emosi ketertarikan terhadap pembelajaran. Cara yang kedua yaitu dengan tes standar and co-objectives atau menentukan standar dan tujuan. Dalam merumuskan tujuan dan standar pembelajaran perlu memperhatikan dasar dari strategi media dan pemilihan media yang tepat. Yang pertama itu pentingnya merumuskan tujuan dan standar pembelajaran. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran yang berbasis ABCD. Menurut Christiana Sehatian bahwa menurut perumusan pembelajaran perlu perhatian standar perumusan tujuan pembelajaran. Standar tersebut berupa singkatan ABCD: audience, behavior, condition, dan degree. Ini haruslah lengkap. Kejelasan dan kelengkapan ini sangat membantu dalam menentukan model belajar, pemanfaat media, dan sumber belajar berikut asesmen dalam KPM. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran perbedaan individu, berkaitan dengan kemampuan individu dan menuntaskan atau memahami sebuah materi yang diberikan. Cara ketiga yaitu select strategis teknologi, media, and material. Memilih strategi, teknologi, media, dan bahan ajar. Langkah selanjutnya dalam membuat pembelajaran yang efisien adalah mendukung pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan media dalam sistematika pemilihan strategi, teknologi, media, dan bahan ajar. Satu yaitu memilih strategi pembelajaran. Pemilihan strategi pembelajaran disesuaikan dengan standar dan tujuan pembelajaran. Selain itu juga memperhatikan gaya belajar dan motivasi siswa yang nantinya dapat mendukung pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat mendukung ASI model atau menurut Smaldino dan Keller 1987. ASS model dapat membantu strategi mana yang dapat membangun attention, perhatian, relevan dengan keutuhan dan tujuan, confident, desain pembelajaran, dan satisfaction dari usaha belajar seorang siswa.
Selanjutnya yaitu, yang keempat adalah utilis teknologi atau media and material, menggunakan teknologi dan media bahan aja. Sebelum memanfaatkan media dan bahan yang ada, sebaiknya mengikuti langkah-langkah seperti di bawah ini, yaitu mengecek bahan, mempersiapkan bahan, mempersiapkan lingkungan belajar, mempersiapkan pembelajar, dan menyediakan pengalaman belajar terpusat pada pengajar atau pembelajar. Preview materi, pendidik harus melihat dulu materi sebelum menyampaikan dalam kelas. Dan selama proses pembelajaran, pendidik harus menentukan materi yang dapat untuk audiens dan memperhatikan tujuannya. Yang kelima yaitu caranya yaitu equal learner participation, mengembangkan partisipasi peserta didik. Tujuan utama dari pembelajaran adalah adanya partisipasi siswa atau peserta didik terhadap materi dan media yang kita tampilkan. Khususnya latihan pertama yakni dalam penggunaan teknologi, yaitu teknologi sebagai perkakas teknologi, teknologi sebagai perangkat komunikasi, teknologi sebagai perangkat penelitian, teknologi sebagai perangkat penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Menggunakan peranti lunak pendidikan, menggunakan media lainnya. Yang selanjutnya yaitu cara keenam yaitu evaluate and revise, mengevaluasi dan merevisi. Penilaian dan perbaikan adalah aspek yang sangat mendasar untuk mengembangkan kualitas pembelajaran. Penilaian dan perbaikan dapat berdasarkan dua tahapan, yaitu penilaian hasil belajar mahasiswa, penilaian hasil belajar yang otentik, penilaian hasil belajar portofolio, penilaian hasil belajar yang tradisional atau elektronik. Kemudian menilai dan memperbaiki teknologi dan media. Terakhir, revisi strategi teknologi. Ada beberapa fungsi dari evaluasi sebagai berikut, yaitu evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik bagi peserta didik. Evaluasi merupakan alat yang penting untuk mengetahui bagaimana capaian seorang siswa dalam mengawasi tujuan yang ditentukan. Evaluasi dapat memberikan informasi dari hasil evaluasi dapat digunakan secara individual dalam mengambil keputusan. Evaluasi berguna untuk para pengembang kurikulum, khususnya dalam menentukan tujuan khusus yang ingin dicapai. Evaluasi berfungsi sebagai umpan balik untuk orang tua, guru, pengembang, dan kurikulum pengambil kebijakan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.